pada malam kali ini ya sesuai dengan agenda kami yang tiap malam minggu yang kami lakukan untuk mengadakan webinar ya dengan materi yang berbeda, kemudian sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi. Nah, pada malam ini kita akan membahas bagaimana menetapkan beban kerja kepada seseorang, yaitu tentang analisis beban kerja. Nah, saya rasa ini cukup menarik ya karena melihat banyak sekali job desk yang terjadi yang kita alami di sini tidak sebanding dengan apa yang sudah diberikan kontribusinya ya. Jadi untuk menganalisa hal tersebut kita akan coba mendengar penjelasan langsung dari praktisinya yaitu Pak Hendy, di mana beliau memang sudah 20 tahun tadi disebutkan Pak Rizky dalam menjalankan HR ini sesuai dengan kapasitas beliau. Waktu dan tempat kami persilakan, Pedi, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan sharing, akan diskusi mengenai analisis beban kerja. Untuk itu saya izin akan share screen dulu. Rizky tolong diinin saya untuk sebagai co-hostnya. Langsung aja share screen Pak, bisa Pak. Oke. Oke, kelihatan ya ininya materinya kelihatan ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Pada Sabtu malam ini rutin ya Pak Taufik, kita untuk khusus di bidang HR. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai analisis beban kerja. Nanti kita di minggu depan kita ada materi lainnya juga mengenai masalah HR. Sebelum saya melanjutkan materi pada malam hari ini, kita mulai. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan seperti perhotelan, kemudian di perusahaan media, lalu juga di perusahaan manajemen mutu, lalu juga di perusahaan oil and gas, dan juga perbankan. S1 saya dari program studi ilmu hukum, S2 saya dari Magister Manajemen Sumber Daya Manusia, dan kebetulan saya ada sertifikasi Certified Industrial Relation Professional dan Certified Human Resources Analyst. Saat ini sebagai konsultan HR di beberapa perusahaan, dan juga saya trainer juga. Kebetulan saya juga menulis rutin masalah berkaitan dengan HR di LinkedIn, dan juga nulis di koran Tempo, itu artikel SDM. Baik, itu saja mengenai perkenalan diri saya. Saya biasa dipanggil Hendy dalam hari-harinya. Malam ini kita langsung masuk pada materi. Kalau kita berbicara mengenai beban kerja, analisis beban kerja, apa itu beban kerja? Kita lihat adalah beban kerja itu adalah suatu hal yang dialami oleh karyawan ketika mereka melaksanakan pekerjaannya. Jadi saya bisa asumsikan bahwa banyak sekali karyawan yang ada di perusahaan mereka sering mengeluhkan, dalam arti kata pekerjaan mereka banyak. Dalam arti kata beban kerja mereka banyak. Nah, hal ini juga harus dilihat. Apakah mereka benar-benar kerjaannya itu banyak? Apakah mereka itu sudah menggunakan waktu tersebut dengan efektif? Lalu kemudian juga, apa yang mereka lakukan, apakah sudah sebanding dengan job description-nya? Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika ada karyawan mulai melihat bahwa beban kerja dia itu terlalu banyak. Ya kan? Atau juga, misalkan, seorang atasan memberikan pekerjaan tambahan kepadanya. Seringkali bawahnya menolak, Pak, kerjaan saya sudah banyak. Bapak tambah lagi kerjaan saya. Ini gimana saya mesti menyelesaikan? Kan begitu. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah beberapa hal yang mesti kita lakukan. Apakah orang benar-benar dia mengalami kondisi di mana pekerjaan itu sangat banyak? Apakah ini benar-benar terjadi? Untuk itu kita mesti melihat, kita mesti melakukan suatu metode, ada yang disebut dengan analisis beban kerja. Jadi kalau bisa dibilang analisis beban kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan. Dilakukan secara sistematis dan menggunakan metode tertentu untuk mengukur apa beban kerja itu sendiri. Sebagai contoh gini, seorang karyawan bekerja, dia masuk jam 8, pulang jam 5. Senin sampai Jumat, 5 hari dalam seminggu, 5 hari kerja dalam seminggu.
Yang jadi pertanyaan, apakah benar-benar karyawan itu pekerjaannya sangat banyak? Benar nggak dia mulai kerja itu dari jam 8 sampai jam 5? Pertanyaan seperti itu tuh Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya kita balik lagi, yang dilakukan oleh karyawan, apakah sudah mengerjakan pekerjaan itu secara efektif atau tidak? Masuk jam 8, beneran dia jam 8 sudah mulai bekerja atau belum? Saya sering melakukan penelitian, sering melakukan research, bahwa pada dasarnya karyawan bekerja itu, efektif bekerja dalam satu hari, itu tidak 7 jam. Jam 8 sampai jam 5 mereka tidak 7 jam mereka bekerja. Rata-rata mereka bekerja itu hanya 4 jam. Dari mana kita menghitungnya? Sederhana. Masuk jam 8, pulang jam 5. Rata-rata karyawan tiba di kantor jam 8. Jam 8 kurang. Jam 8 apakah mereka sudah mulai bekerja? Rata-rata mereka bekerja. Mereka chit-chat dulu, ngobrol dulu sama teman-temannya. Sarapan dulu, ya kan? Kemudian buka laptop atau buka desktop. Kemudian buka email. Udah mulai bekerja? Belum mulai bekerja. Habis sarapan dia beres-beres dulu. Apalagi kalau yang karyawati suka dandan dulu. Ini seringkali terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti itu. Dan ini common. Kemudian 8.30 dia baru mulai kerja. Dia mulai pekerjaan, entah dia pekerjaan rutin atau pekerjaan tidak rutin, kita tidak tahu. 9.30 misalkan diajak meeting. Jam 10 dia udah mulai ngomong sama teman-temannya. Kita makan siang di mana nih nanti? Padahal tiap hari dia udah pasti makan siang. Cuma kebiasaan kita, karyawan yang ada di Indonesia itu seperti itu. Jam 10, setengah 11, biasa bertanya, terus makan siang di mana ya? Nah, kondisi seperti itu kerap kali terjadi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Belum lagi misalkan yang yang suka merokok misalkan. Keluar kantor dulu, dia merokok, dicari tempat smoking area. Kemudian juga berapa kali dia bolak-balik kemana? Ke toilet. Jam istirahat itu satu jam, dari jam 12 sampai jam 1. Udah ada jam istirahat, udah ada waktu yang tertentu, tidak menggunakan secara efektif. Baru sholat zuhur misalkan, setelah waktu istirahat selesai, baru sholat zuhur. Alasannya, kenyangan Pak, tadi habis kenyang, nggak enak Pak kalau sholat kenyang. Oke. Kemudian karyawan bekerja lagi setengah 2. Setelah selesai sholat zuhur, mereka kerja lagi setengah 2. Secara motivasi, secara kondisi itu udah pasti menurun. Spirit dia menurun. Tiba-tiba diajak meeting sama atasannya lagi. Selesai jam 5. Dia udah ngeliat jam 5. Pekerjaan masih belum selesai. Udah pulang, besok aja kerjain. Kondisi seperti itu, siklus seperti itu seringkali terjadi. Makanya saya bilang rata-rata orang bekerja 4 jam dalam sehari. Kenapa Jepang maju? Jepang itu nggak pintar loh Pak. Jepang itu tidak pintar, Bu. Kenapa mereka? Karena mereka tekun. Ketika mereka mengatakan masuk jam 8, pulang jam 5, artinya jam 8 mereka sudah mulai bekerja. 7.30 mereka sudah berdatangan ke kantor, 7.45 mereka ready to work. Mereka sudah duduk di meja kerjanya. Ketika jam 8, mereka sudah langsung bekerja. Saya kebetulan pernah bekerja di perusahaan Jepang. Saya waktu udah kasih tahu sama atasan saya, I will be late, saya akan telat. Karena apa? Karena kebetulan waktu itu hujan deras. Ya kan, akses ke kantor juga tertutup dengan hujan deras dan ada genangan di mana-mana, bahkan banjir waktu itu. Saya turun di stasiun Tebet naik kereta kan, KRL dari Bogor. Kebetulan rumah saya di Bogor. Saya udah kasih tahu sama atasan saya, I will be late because heavy rain and flood everywhere, saya bilang itu kan. Banjir di mana-mana. Oke, no problem. Tapi ketika saya sampai di kantor, saya tetap ditegur sama atasan saya, you are coming late. Saya bilangnya saya telat, padahal sampai di kantor saya itu jam 7.59. Kalau orang Indonesia jam 7.59 masih aman Pak, masih ada waktu keterlambatan, estimasi keterlambatan tuh 15 menit. Iya kan? Kita masih ada keterlambatan 15 menit. Saya 7.59, no, I'm not coming late, saya bilang itu. I'm coming 1 minute before 8 a.m. Saya bilang, no, you are coming late, katanya gitu. Dia tetap bilang sama saya, Anda telat datang, katanya gitu. Padahal 7.59, saya udah nunjukin ke finger machine ya, fingerprintnya saya udah kasih tahu. Nah, setelah saya tanya, kenapa orang Jepang seperti itu? Ternyata Jepang punya kultur, 7.30 dia sampai di kantor, 7.45 mereka sudah ready, jam 8 mereka mulai. Artinya 7.59 mereka mengatakan, saya itu belum siap. Nah ini contoh, kalau di kita kan enggak, di peraturan perusahaan ada.
Masuk jam 8 sampai jam 5. Keterlambatan dikasih kemudahan itu 15 menit atau 10 menit. Secara tidak langsung ketika ada di PP atau PKB itu udah ngajarin nggak benar sebenarnya. Tapi kondisinya seperti itu kan masih ada waktu di 15 menit Pak terlambat. 8.16 baru saya dikatakan terlambat. Jadi kalau misalkan dikatakan karyawan itu pekerjaannya berat, banyak pekerjaan, beneran nggak sih pekerjaannya berat? Nah ini jadi pertanyaan jadinya. Karena kenapa? Inilah kondisi sepertinya harus diketahui. Bahwa pada dasarnya karyawan tersebut bekerja, apakah dia sudah melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan job desk-nya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara kamu melakukan pekerjaan tersebut? Alat kerjanya apa saja? Tools-nya apa saja? Lingkungan kerja kamu seperti apa? Kamu berhubungan dengan pihak luar atau tidak? Nah, hal-hal itu ditanyakan sama mereka. Benar, bisa nggak mereka menjawab? Rata-rata mereka nggak bisa jawab. Rata-rata orang-orang tidak bisa menjawab. Karena kenapa? Karena mereka hanya sebatas kerja rutinitas. Hanya menggugurkan kewajiban. Tanggal 25 gajian, selesai. Mulai siklusnya seperti itu terus. Jadi kalau kita melihat, dengan kondisi, apalagi kondisi sekarang pandemi, orang kebanyakan working from home, WFH. Mereka dikatanya, kerjaan saya banyak Pak. Beneran banyak atau tidak? Ya kan, beneran banyak atau tidak? Nah, ini kita mesti tahu. Jadi jangan sampai akhirnya seorang karyawan itu yang bekerja, dia itu melakukan dengan baik. Sudah jelas 8 sampai jam 5 sore. Itu udah jelas, clear di situ. Waktu istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Clear di situ. Tapi banyak sekali orang-orang tidak menggunakan waktu dengan efektif, dengan efisien. Makanya ketika ada karyawan mengeluhkan pekerjaan saya banyak, pekerjaan saya bejibun, kita harus tahu beneran nggak banyak pekerjaan tersebut. Jadi jangan sampai ini jadikan alasan bagi karyawan bahwa pekerjaan itu benar-benar membebani dia. Kita mesti lihat nih loh, secara comparison kita melihat nih loh apa yang Anda kerjakan ternyata itu nggak sesuai dengan job desk-nya. Job desk-nya ngomongnya seperti ini, A, B, C, D, E. Tapi yang dilakukan tidak A, B, C, D, E. Mungkin hanya A, B saja. Atau A, B, C saja. Yang D, E-nya mereka nggak kerjain gitu loh. Ini seringkali terjadi. Makanya kita harus melakukan apa? Analisis beban kerja. Kalau kita lihat tujuan analisis beban kerja, ada beberapa hal kita lihat di sini. Yang pertama adalah, ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan penataan dan penyempurnaan struktur organisasi. Nah, kenapa saya katakan ini penataan dan penyempurnaan struktur organisasi? Contohnya begini, Bapak Ibu. Dalam suatu struktur organisasi ada di perusahaan, di situ ada nama jabatan, ada si pemegang jabatan, job holder. Misalkan di situ direktur utama Pak Taufik, ya kan? Di bawah Pak Taufik itu ada misalkan finance manager, Pak Rizky sebagai finance manager. Kemudian di sebelahnya ada ini Pak Farhan sebagai marketing manager. Sebelahnya lagi ada HR manager, tapi jabat orangnya nggak ada. Nah, kalau orangnya nggak ada, ini gimana caranya? Ada pertanyaan, Pak, apa pengaruhnya jika struktur organisasi jabatannya ada, orangnya nggak ada? Jadi ada perusahaan berjalan secara efektif. Pelayanan akan menjadi lambat. Target perusahaan tidak tercapai secara maksimal. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, jika suatu jabatan tidak ada orangnya, dia satu pasti akan menyalahkan organisasi tersebut. Ya kita punya jabatan ini, tapi orangnya nggak pernah ada, saling menyalahkan. Akhirnya apa? Tidak berjalan efektif, tidak berjalan secara maksimal. Karena apa? Karena selalu mengeluhkan orangnya tidak ada. Daripada jabatan itu selalu kosong, mendingan dihilangkan. Itu satu. Yang kedua, kita juga mesti melihat. Ketika kita lakukan analisis beban kerja, yang pertama kali kita harus lihat real condition, kondisi yang ada di perusahaan itu seperti apa. Sekarang zaman serba teknologi, zaman serba digital, ya kan? Ketika zaman sudah semakin digital dan teknologi semakin ekspansifnya, ada beberapa fungsi di perusahaan itu yang mungkin sudah tidak relevan. Contoh resepsionis.
Resepsionis salah satu jabatan yang akan hilang, tidak akan lama lagi. Karena kenapa? Dia diganti dengan teknologi. Ya kan? Diganti oleh teknologi. Bahkan di beberapa perusahaan, mereka sudah mengurangi fungsi daripada frontliner. Contoh di bank. Bank BCA, mereka sudah mengurangi fungsi daripada customer service. Kalau ada nasabah, ingin cetak buku tabungan, nggak harus datang ke customer service, nggak perlu ngantri. Mereka tinggal datang ke counter, mereka datang, mereka keluarin buku tabungannya, mereka tinggal swipe kartu ATM-nya, kartu debitnya, atau pakai dengan iktp. Kemudian mereka tinggal masukin nomor rekening segala macam, halamannya berapa, baru tinggal langsung print, selesai. Ganti buku tabungan juga selesai, tinggal didatangin sama petugasnya, langsung tanda tangan, selesai, ada pulang. Kalau dulu kita mesti ngantri hanya untuk print buku tabungan. Sama halnya misalkan cetak ATM, ATM-nya hilang. Langsung dia pergi ke mesin pencetak ATM, dia kasih iktp untuk scanning. Muncul itu kartu debitnya, kartu ATM-nya sudah muncul. Sedemikian majunya teknologi, ini menyebabkan apa? Bagian di frontliner itu akan berkurang. Makanya ketika struktur ini kita lihat, ini bagian ini udah berkurang fungsinya, kita nggak perlu ada lagi, kita hilangkan, kita eliminasi. Jadi organisasi itu akan dibuat lebih simple. Tidak dibuat sekompleks mungkin. Karena kenapa? Sekarang zamannya sudah berubah. Nah, inilah yang saya katakan bahwa tujuan daripada analisis beban kerja untuk menata kembali, menyempurnakan kembali struktur organisasi di perusahaan. Ada beberapa bagian-bagian yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa perusahaan tersebut dia harus memperbaiki strukturnya itu sendiri. Kemudian juga berikutnya, sebagai apa? Sebagai bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja. Secara birokrasi, secara struktural dari sisi pekerjaan itu harusnya bisa ditekan lagi. Kalau orang kita kalau bisa dipanjangin Bapak. Kalau bisa ditambahin, terus ditambahin Bapak. Seolah-olah semua orang punya kepentingan. Padahal harusnya sistem kerja itu harus dibikin sesimpel mungkin. Harus dilakukan simplifikasi sistem. Harus dilakukan simplifikasi pekerjaan. Supaya apa? Supaya karyawan bekerja bisa lebih efektif. Bayangkan untuk meminta suatu persetujuan pekerjaan, mereka harus banyak approval-nya. Manajer ini, manajer itu, belum lagi direktur ini, direktur itu, kapan mau beresnya? Nah, inilah akan melihat, oh ternyata alur kerja yang ada di perusahaan ini terlalu panjang. Kita potong beberapa prosedur, kita potong beberapa tahapan. Supaya apa? Supaya lebih simple. Lead time-nya supaya lebih cepat lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kita melihat bahwa prosedur pekerjaan yang ada di satu perusahaan itu apakah kita bisa simplifikasi atau tidak. Jadi jangan sampai ini dibuat menjadi sangat kompleks. Hindari hal yang sifatnya kompleks. Nah, makanya dibuat suatu analisis beban kerja. Kemudian juga berikutnya, di sini akan kelihatan mengenai masalah apa? Penyusunan kebutuhan real pegawai sesuai dengan beban kerja. Contohnya begini, berapa sih idealnya dalam satu perusahaan ada kebutuhan karyawan? Berapa sih idealnya ada kebutuhan jabatan? Dikaitkan dengan apa? Dengan core bisnis perusahaan. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan juga dengan yang disebut dengan market perusahaan itu adanya di mana? Produk perusahaan seperti apa? Siapa orang-orangnya? Berapa besar perusahaan ini? Untuk pegang ini kita harus butuh atau tidak? Jadi ketemu itu angka realnya berapa? Oh, ternyata perusahaan kita nih ukuran seperti ini. Size perusahaan kita tuh berada misalkan medium, perusahaan menengah. Dari perusahaan menengah ini, ya kan? Di situ akan kelihatan kira-kira kebutuhan selanjutnya itu apa. Itu akan kelihatan nantinya. Jadi pada dasarnya ketika kita melihat suatu organisasi, apakah organisasi itu masih sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini? Berapa orang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis perusahaan ini? Jadi kita harus tahu lagi berdasarkan dari apa analisis beban kerja tersebut. Ini yang mengerjakan perusahaan ini ada nggak? Untuk jabatannya kita analisis jabatan, bukan orang. Jabatan ini kita analisis.
Kemudian juga berikutnya, ini adalah untuk melakukan penilaian kerja dengan meta saran kerja karyawan. Oh, ternyata pekerjaannya seperti ini. Pekerjaan utamanya seperti ini, berarti sasaran kerjanya, target pekerjaan adalah seperti ini. Target-target yang harus dilakukan adalah seperti ini. Nah, ini yang ada yang disebut dengan untuk membuat suatu penilaian kerja secara apa? Sesuai dengan sasaran kerja karyawan. Kemudian juga berikutnya, ini berkaitan dengan apa? Program seleksi, rotasi, promosi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai. Nah, masalahnya di sini Bapak Ibu, masalahnya seleksi, rotasi, promosi ini mereka tidak melakukan secara menggunakan dengan metode analisis beban kerja. Saya nggak tahu kenapa. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia, mereka dalam melakukan program promosi, dalam melakukan program rotasi ataupun selection, mereka tidak melakukan analisis beban kerja. Apa mereka tidak tahu, atau mereka tidak mau menggunakan metode ini, atau mereka benar-benar pura-pura nggak tahu. Nah, ini kita harus melihat bahwa sebenarnya dari kebutuhan analisis beban kerja itu ketahuan sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan. Pernah nggak dalam suatu perusahaan dipindah nih, karyawan ini udah kelebihan kebanyakan nih, tapi ini ke departemen lain. Kayaknya jarang yang terjadi di Indonesia. Kebanyakan yang terjadi di Indonesia adalah justru mereka akan membuat suatu jabatan baru. Ini bahaya. Rata-rata kondisi seperti itu, mereka buat jabatan baru. Mereka buat jabatan baru, ditaruh orang-orangnya. Padahal harusnya mereka itu jangan menambah jabatan baru. Yang harus mereka lakukan adalah mereka harus bisa memindahkan, rotasi orang tersebut kepada departemen lain. Jadi jangan dilakukan dibikin jabatan baru. Nah, kebanyakan di Indonesia begitu, dibikin jabatan baru. Secara intinya juga nggak ada jabatan baru. Tambah kos lagi. Ya kan, bikin prosedur lagi. Mulai lagi dari awal. Kapan kita perusahaan mau bergerak dengan cepatnya? Nah, inilah yang saya katakan bahwa pada dasarnya ketika kita melakukan proses tersebut, yang harus diketahui adalah apakah benar-benar perusahaan ini goals-nya, tujuannya kerjanya, bisnis plan-nya itu 5 tahun ke depan tuh mau kayak gimana sih? Dia mau growth itu berapa besar sih? Dia mau berkembang, mau buka cabang itu berapa banyak? Mau penambahan orang itu berapa banyak? Nah, ini kita harus tahu dulu dengan kondisi seperti ini. Jadi jangan sampai akhirnya perusahaan nggak punya planning dengan tepat. Karena apa? Terkendala dengan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau misalkan orang-orang tersebut tidak bisa dioptimasi, tidak bisa ditingkatkan kinerjanya, mau diapain? Kita coaching, Pak, kelamaan. Kalau karyawan sudah punya masalah, harusnya nggak di-coaching. Kalau karyawan belum punya masalah, justru itu harus di-coaching. Kalau di kita enggak, kan karyawan udah punya masalah, kita coaching dulu deh, Pak. Ngapain mesti di-coaching? Orang yang udah melakukan kesalahan, yang ada adalah pembinaan. Nah, makanya kalau kita lihat, dalam penyempurnaan struktur organisasi itu adalah yang harusnya lebih efektif dan juga efisien. Jangan bikin struktur yang terlalu mewah, terlalu megah, tapi ternyata orangnya nggak ada. Secara sistem, secara prosedur itu nggak jalan. Ini kan yang bahaya dengan kondisi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menyempurnakan masalah sistem dan prosedur kerja. Alur kerjanya itu harus disimplifikasi. Ya kan? Alur kerjanya, prosedur kerjanya itu harus dipermudah. Jangan dibikin panjang. Ngapain mesti bikin panjang? Toh resikonya juga besar kalau kita bikin panjang. Nah, ini dengan kondisi itu. Lalu juga, berapa sih sebenarnya kebutuhan daripada karyawan di perusahaan? Dengan kondisi bisnis perusahaan seperti ini, karyawan 50, 70, 100, 50 kesedikitan, 70 kebanyakan. Makanya dilakukan apa? Dilakukan melihat kira-kira manpower planning-nya tuh idealnya berapa sih untuk orang memegang suatu jabatan, untuk dalam satu divisi. Bikin kemudian sasaran kerjanya tuh seperti apa? Tiap divisi harus punya sasaran kerja. Kalau perusahaan kan paling gampang, tahun 2021 kita growth sekian. 2021 revenue kita naikin sekian.
2021 revenue harusnya sekian. Artinya apa? Artinya ada optimisme dari perusahaan. Namun optimisme itu harus diturunkan kepada karyawan, kepada masing-masing divisi. Bisa nggak itu diterjemahkan dengan apa? Dengan nilai produktivitas. Nah, inilah yang disebut dengan penilaian kinerja dengan metode sasaran kerja karyawan. Dibikin programnya seperti itu. Lalu juga program seleksi. Ketika kita memilih karyawan, ketika kita melakukan proses rekrutmen karyawan, kita harus melihat apakah orang yang kita butuhkan itu sesuai dengan kompetensi perusahaan. Sesuai nggak requirement-nya dengan kebutuhan perusahaan. Jadi jangan sampai itu nggak sesuai. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kita harus tahu bahwa sebenarnya apa yang dilakukan ini, apakah sudah efektif karyawan ini melakukan pekerjaan atau belum. Sudah sesuai dengan job desk-nya atau belum. Jadi jangan sampai ternyata itu nggak sesuai. Kalau nggak sesuai berarti mesti diperbaiki. Kemudian berikutnya tujuan daripada analisis beban kerja adalah untuk kebutuhan apa? Training need analysis. Kebutuhan training karyawan di setiap bagian, setiap divisi itu dia harus ada kebutuhan training. Dibuatlah training need analysis. Analisa kebutuhan pelatihan. Ini mesti dibuat dalam rangka untuk melihat bahwa sebenarnya karyawan itu harus bisa bekerja sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan, ditunjang dengan pengalaman dan juga skill mereka. Nah, ini tujuan daripada analisis beban kerja itu sendiri. Nah, manfaat daripada ABK, saya singkat ABK saja ya Bapak Ibu, menetapkan dasar rasional penggajian ataupun pengupahan yang lebih objektif. Artinya apa? Artinya di sini, karyawan yang bekerja, itu mereka harus punya standar upah yang baik. Struktur skala upah itu mesti dibikin. Supaya apa? Supaya akan memberikan gambaran yang jelas kepada karyawan. Berapa sih layaknya dia terima upah? Tunjangan apa saja yang harusnya diterima? Karena kita melihat, dari pekerjaan ini, dari jabatan ini banyak sekali, resiko pekerjaannya, resikonya cukup berat. Makanya misalkan dikasih tunjangan jabatan, dikasih fasilitas kendaraan operasional gitu loh. Ini daripada menetapkan dasar rasional pengupahan atau penggajian. Kemudian menghapuskan persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi. Apa itu contohnya? Sampai sekarang ini saya tuh masih heran ketika misalkan membuka lowongan pekerjaan lebih disukai pria, lebih disukai wanita. Itu tidak boleh sebenarnya dilakukan seperti itu. Hanya Indonesia, masalah gender itu masih jadi isu ketika mereka membuat lowongan pekerjaan. Ketika mereka akan mempekerjakan karyawan itu masih menjadi isu di mereka. Harusnya itu bukan menjadi isu lagi di mereka. Ya, kemudian ada usia maksimum sekian sampai sekian. Ngapain pakai usia maksimum sekian sampai sekian? Karena gini, kalau misalkan kita sampai mengatakan bahwa ada usia maksimum, ini juga ada semacam pembatasan. Pak, ya nggak mungkin lah kita mempekerjakan orang usianya udah 50 pensiun. Betul memang. Tapi apakah orang tersebut nggak punya kesempatan? Harusnya orang tersebut punya kesempatan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa pada dasarnya untuk persyaratan kerja itu harus lebih simpel. Nggak boleh yang mendiskriminasi. Kemudian juga berikutnya, merencanakan kebutuhan SDM. Kan tadi misalkan 2021, perusahaan mau grow berapa persen, revenue naik berapa persen. Artinya, dari bisnis plan tersebut, apakah dengan jumlah karyawan yang ada pada saat ini ideal atau tidak? Untuk melakukan pekerjaan yang ada, ini ideal atau tidak? Nah, makanya kita harus tahu nih, kebutuhan SDM itu idealnya berapa sih? Kita mau nambah karyawan berapa sih? Ada penambahan atau enggak? Oh, nggak ada Pak. Ya sudah kalau nggak ada penambahan. Ini yang disebut dengan apa? Bagaimana cara kita merencanakan SDM. Kemudian juga berikutnya, menentukan lamaran dengan lowongan pekerjaan tersedia. Artinya begini, tadi saya sudah sampaikan, ketika kita membuka satu lowongan pekerjaan, kita mesti tahu kebutuhannya apa sih? Goals-nya apa sih? Needs-nya seperti apa sih? Kemudian juga seberapa urgent kita mesti tambah orang.
Apakah orang-orang yang saat ini sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehingga kita mesti tambah orang? Itu harus dilakukan ABK. Kemudian juga menentukan dasar dan kebutuhan diselenggarakannya pelatihan untuk setiap karyawan baru atau karyawan lama. Ya kan? Harus dibuat training matriksnya. Karena ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam apa? Dalam proses pengembangan sumber daya manusia, Bapak. Kemudian juga kita harus menentukan pola sistem pengembangan karir yang tepat. Career path-nya mesti jelas. Succession planning-nya itu mesti terukur. Jadi jangan sampai akhirnya ini menjadi masalah di kemudian hari. Karena begini, pada dasarnya karyawan itu dia punya hak untuk mendapatkan pelatihan. Dia punya di situ haknya. Kemudian juga berikutnya, memperbaiki alur kerja. Ya kan, proses kerja, alur kerjanya itu mesti diperbaiki. Mesti diperbaiki alur kerjanya. Ya, supaya apa? Supaya apa bisa ketahuan apakah kerjanya itu supaya lebih simpel atau tidak. Ya kan? Nah, inilah yang saya katakan bahwa pada dasarnya ini akan memperbaiki alur kerja itu sendiri supaya alur kerja itu dibuat seribet mungkin. Kemudian berikutnya, menata jabatan. Jabatan yang ada kita mesti lihat lagi, kita mesti review jabatan tersebut. Masih selaras nggak dengan kebutuhan saat ini? Bagaimana untuk pengembangan organisasi ke depannya? Kita mau besar seperti apa? Kita mau growth-nya kayak gimana? Nah, ini kita berbicara mengenai masalah penataan jabatan dan pengembangan organisasi. Supaya apa? Supaya pada nantinya perusahaan akan melihat organisasi yang ada ini bisa bergerak secara bersama-sama. Nah, ini yang benar-benar harus diketahui. Karena begini, pada dasarnya rata-rata orang-orang itu mereka tidak melihat kondisinya ke sini. Pernah lakukan analisis beban kerja nggak? Rata-rata pasti mereka mengatakan belum pernah melakukan analisis beban kerja. Karena mereka tidak melihat urgensinya adanya di mana. Ini yang salah. Makanya perlu adanya penataan jabatan dan juga pengembangan organisasi. Nah, ini seperti ini nih, tujuan analisis beban kerja. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Ini saya ambil saja contohnya seperti itu, ya kan? Nah, di sini tujuan analisis beban kerja adalah menciptakan kesesuaian antara kompetensi karyawan dengan jabatan. Misalkan seorang finance manager, kompetensinya apa? Harus buat standar kompetensinya. Dari sisi pendidikan, dia harus S1, akunting, atau keuangan. Kayak apa? Ya, akuntansi atau keuangan. Kemudian juga berikutnya, dia harus menguasai bidang ini. Dia harus menguasai skillnya di sini. Dia harus tahu masalah perpajakan. Dia harus tahu mengenai masalah ini, tarif-tarif. Orang ini harus teliti. Dia bisa membuat suatu laporan keuangan, P&L yang mesti bikin, profit and loss. Jadi banyak dibuatlah suatu kompetensi. Kira-kira kompetensi apa sih yang dibutuhkan? Dan juga seorang manajer dia harus punya kompetensi leadership. Leadership-nya gimana tuh? Udah benar atau tidak? Terus bagaimana employee mapping? Dia harus mampu melakukan employee mapping. Ya, dia harus mampu melakukan employee mapping. Kemudian juga berikutnya, dia harus mampu melakukan apa? Dia harus mampu melakukan yang disebut dengan mapping bisnis. Manajer harus tahu bisnis. Harus tahu, karena dia harus belajar kira-kira, dia harus bisa menjelaskan. Dengan kondisi yang ada saat ini, posisi perusahaan adanya di nomor berapa di market. Kok sampai segitunya? Iya, memang sampai segitunya. Karena kondisi itu seperti itu yang menggambarkan bahwa pada dasarnya kompetensi itu dibutuhkan. Iya kan? Kondisi itu dibutuhkan. Nah, makanya kan di sini disebutkan tercapainya suatu tujuan organisasi yang efisien, yang efektif dan juga efisien. Pasti itu. Harus lebih efektif, kerjanya harus bisa bersinergi. Lebih efisien, secara prosedur, banyak beberapa yang dikurangi, gitu loh. Nah, ini kita berkaitan dengan apa? Dengan tujuan daripada analisis beban kerja. Kemudian juga berikutnya, kita harus membuatkan suatu standar penerimaan karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan ini harus punya standar seperti ini. Harus ada unsur teamwork, harus ada unsur inisiatif, harus ada unsur kredibilitas, harus ada unsur tanggung jawab,
harus fokus. Nah, itu adalah standarisasinya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penerimaan karyawan, kondisi seperti itu harus dilihat. Oh, ternyata karyawan ini nggak ada nih kondisi seperti ini. Oh, ternyata karyawan untuk hal semacam ini dia tidak bisa. Kenapa? Secara standar dia tidak terpenuhi. Nah, ini yang saya katakan bahwa untuk membuat suatu standar itu dibuat suatu analisis. Beban kerja ini untuk jabatan ini, diketahui untuk jabatan ini, apa sih kompetensinya? Apa requirement yang dibutuhkan? Tujuannya di situ. Kemudian juga untuk menjadikan sasaran karyawan dalam hal pembagian tugas. Si A melakukan pekerjaan ini. Job desk-nya tanggung jawabnya A, B, C, D, E. Si B melakukan pekerjaan seperti ini. Tanggung jawabnya A, B, C, D, E. Jadi jelas itu aturannya. Karena sudah apa? Sudah terkompilasi pada saat dilakukan wawancara analisis beban kerja. Kemudian juga harus menciptakan suatu standar penilaian prestasi kerja. Rata-rata karyawan bekerja di sini itu harus standarnya harus seperti ini. Ya kan? Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas kerjanya? Standar minimumnya itu seperti apa? Nah, itu mesti dibuat ketika kita dalam apa? Dalam meningkatkan produktivitas kerja untuk menjadi dasar manajemen, dasar perusahaan untuk menentukan suatu standar. Nah, ini kita harus tahu, ya. Kemudian juga di sini terakhir, kita harus membuat standar upah karyawan berdasarkan bobot juga tugas jabatan. Kita mesti tahu gitu loh. Sehingga apa? Sehingga karyawan itu berapa sih? Bagaimana sih standar pekerjaannya? Bobot pekerjaannya seperti apa sih? Kalau pekerjaan paling banyak berarti bobotnya lebih banyak. Kalau pekerjaan yang lebih ringan berarti bobotnya lebih kecil. Dan tugas-tugasnya apa-apa saja. Mesti dibagi itu. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Disebut dengan tujuan daripada analisis beban kerja. Apakah sudah seimbang antara kerja dan juga apa yang diterima oleh karyawan? Sudah sesuai atau belum? Jadi jangan sampai apa yang karyawan lakukan itu bebannya terlalu banyak. Gajinya terlalu kecil. Mesti ditambahin dengan kondisi seperti itu. Tapi hal ini dilakukan setelah kita melakukan review terhadap apa? Terhadap hasil pekerjaan itu sendiri. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai akhirnya karyawan merasa bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu nggak sesuai dengan standarnya. Ini harus sesuai dengan standarnya. Supaya apa? Supaya karyawan bisa fokus dalam melaksanakan pekerjaannya. Kenapa harus ada job analysis? Yang pertama adalah kita untuk melihat jangan sampai ada karyawan yang menganggur. Nah, contohnya seperti ini nih Bapak Ibu. Kebetulan saya punya klien, jabatannya GM, ya kan? GM itu sebagai GM asuransi. Wah, saya berpikirnya GM asuransi apa ini? Saya berpikir GM asuransi dia ngurusin asuransi, berikut bagaimana untuk pengakuan asuransi, kemudian juga bagaimana klaimnya segala macam. Dan juga masuk beberapa kebutuhan lainnya. Oh, ternyata enggak. Yang disebut dengan asuransi itu ternyata dia cuma ngurusin BPJS. Saya tanya, Bapak ngurusin asuransi apa namanya? Kebakaran enggak? Enggak, Pak. Itu bagian ini, Pak, bagian legal katanya yang ngurusin. Oke. Bapak ngurusin asuransi kecelakaan karyawan enggak? Enggak, Pak. Itu HRD yang ngerjain. Oke. Bapak melakukan ini enggak? Apa penutupan asuransi untuk asuransi apa? Asuransi umum, kehilangan segala macam? Enggak, Pak. Lah, saya bertanya, jadi apa yang Bapak lakukan? Saya ngurus BPJS. Saya tanya lagi sama itu. Pak, Bapak ngurusin BPJS tiap hari? Enggak, Pak. Kapan Bapak melakukan melakukan pekerjaan berhubungan dengan BPJS? Akhir bulan, Pak. Berapa lama? Seminggu. Lantas 3 minggu berikutnya tuh mau ngapain? Nganggur. Nggak ngapa-ngapain. Tapi dia mengatakan kerjaan saya banyak, Pak. Tapi ketika ditanya kerjaan banyak untuk apa, mereka nggak bisa jawab.
Nah, ini akan menyebabkan karyawan ganggur. Karyawan tidak bekerja secara efektif, nggak sesuai dengan job desk-nya. Kemudian juga berikutnya, ini masalah permintaan jumlah SDM. Sebelum perusahaan menentukan, sebelum perusahaan melakukan rekrutmen karyawan, apa itu internal atau eksternal dari sources-nya internal dari dalam atau dari eksternal dari pihak luar, mesti dianalisis benar nggak orang-orang ini sudah tidak mampu lagi dengan beban pekerjaan yang ada. Harus ditambah atau tidak? Jadi kita harus hati-hati ketika kita mensikapi dengan kondisi seperti ini. Kemudian juga berikutnya, berkenaan dengan apa? Pembukaan unit kerja. Ada misalkan kita mau buka unit kerja baru atau misalkan buka cabang. Ya kan? Seberapa urgent perusahaan buka cabang? Apakah memang masyarakat sudah melihat, market sudah melihat perlu adanya kehadiran perusahaan kita? Itu satu. Yang kedua, seberapa besar animo masyarakat terhadap produk kita? Terus bagaimana proses distribusi produk kita? Apakah mengalami kendala? Apakah kita harus buka cabang misalnya? Kalau memang sudah dilakukan analisis secara detail dan mendalam, itu bisa jadikan pertimbangan. Oke, kita buka unit baru. Kita buka cabang. Kita buka kantor perwakilan. Jadi nggak main-main ketika kita lakukan proses menambah unit bisnis. Ada prosesnya yang kita harus lakukan. Makanya perlu dibuat semacam job analysis. Kemudian juga berikutnya, ideal nggak dengan jumlah karyawan yang ada pada saat ini? Jangan-jangan harus dikurangin nih. Ya kan? Jangan-jangan kebanyakan karyawan nih. Oh, ternyata masih banyak karyawan yang idle, banyak karyawan yang nganggur. Terus kita mau mutasi ke departemen lain, ternyata nggak bisa. Secara hasil kompetensi dia nggak mencukupi. Dia nggak bisa, dan juga butuh protes aja tidak terjadi. Sampai diambil satu kesimpulan, akhirnya kita lakukan pengurangan karyawan. Lalu kemudian berikutnya, kenapa job analysis ini diperlukan? Berkenaan dengan restrukturisasi organisasi. Ya kan? Perusahaan tadinya seperti ini, kita mesti restruktur di organisasinya. Orang-orangnya kita mesti benerin. Orang-orangnya mesti kita benerin, orang-orangnya kita mesti develop. Mesti kita tingkatkan lagi, targetnya mesti ditambah. Job desk-nya itu lebih diperkaya lagi. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Restrukturisasi organisasi. Kemudian juga menentukan kira-kira bisa nggak kita memberikan insentif. Oh, dia kinerjanya bagus. Ada pertimbangan nggak kita memberikan insentif bagi si karyawan tersebut? Oh, karyawan ini bisa melakukan suatu perubahan. Ada nggak suatu reward yang bisa diberikan? Dasarnya di situ. Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan job analysis adalah untuk meminimalisir resiko yang ada di organisasi. Nggak bisa dihilangkan Pak, nggak bisa. Perusahaan pasti ada risiko. Cuma risikonya itu kan ada yang levelnya basic, ada yang levelnya menengah, ada yang levelnya kompleks. Ya kan? Nah, ini untuk dilihat. Makanya di sini kita harus hati-hati ketika kita melakukan proses analisis beban kerja tersebut. Jadi jangan sampai ternyata kita nggak tahu tujuannya apa. Nah, ini mesti kita pahami mengapa diperlukannya job analysis. Kemudian juga ada tingkatan job analysis ini, ada 3 tingkatan. Yang pertama ada di level individu. Level individu lain mungkin memiliki pemahaman bahkan kurang akurat terhadap pekerjaan. Ini di level staff. Kita mesti lihat apple to apple. Staff dengan staff itu bagaimana? Kompetensinya lebih bagus mana? Kerjanya sama-sama administrasi. Kemudian peers. Peers adalah rekan kerja yang setingkat, yang selevel. Ya kan? Itu yang disebut dengan peers. Lalu juga manajer. Manajer ataupun atasan kita. Manajer tentu lebih kompleks lagi ketika kita melakukan review. Kita melakukan ABK, proses ABK. Lebih kompleks lagi. Jadi mereka itu berbeda dengan apa? Dengan ketika dilakukan job analysis di level karyawan yang levelnya apa? Levelnya staff. Pasti berbeda. Nah, makanya di sini kita harus melihat bahwa pada dasarnya ketika dilakukan analisis, kita juga mesti melihat dibagi-bagi lagi. Ini kelompok jabatan manajer, ini kelompok jabatan asisten manajer, ini kelompok jabatan supervisor, ini kelompok level karyawan senior staff, ini berat yang cluster
karyawan sudah pengalaman misalkan 3 tahun. Jadi dibuat pengelompokan seperti itu. Untuk apa? Untuk lebih mempermudah lagi. Karena pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan itu bisa diperkaya dengan adanya kondisi demikian. Ya kan? Oke. Kemudian selanjutnya adalah parameter job analysis. Kita ada beberapa hal yang mesti kita lihat. Yang pertama adalah unsur know-how. Bagaimana sih pengetahuan si karyawan itu terhadap pekerjaannya? Bapak Ibu bisa tes ombak di sini, pakai istilah tes ombak. Benar nggak dia sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya? Seberapa paham dia terhadap pekerjaan tersebut? Seberapa ngerti dia terhadap pekerjaan tersebut? Bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut? Bagaimana tantangannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini adalah unsur pengetahuan. Kemudian kita bercerita mengenai masalah know-how itu berkaitan dengan apa? Keterampilan. Kompetensinya seperti apa? Dia punya kompetensi ini enggak? Kalau dia sudah 5 tahun, bahkan 10 tahun, dia harus kompetensinya mestinya harus banyak. Nah, unsur know-how seperti ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah yang berkenaan dengan human relation skill. Bagaimana hubungan dia antar departemen, antar divisi itu seperti apa? Ini disebut dengan human relation skill. Ya kan? Supaya apa? Supaya bisa dapat gambaran bahwa karyawan itu dia harus paham terhadap pekerjaan. Karyawan itu harus memenuhi unsur kompetensi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan bagaimana hubungan kerja dia antar departemen. Ini disebut dengan know-how. Kemudian juga parameter kedua ini berkaitan dengan apa? Problem solving. Pengambilan keputusan. Bagaimana dia mengidentifikasi suatu permasalahan, bisa atau enggak? Kemudian bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan tersebut? Kebanyakan karyawan, kalau punya masalah, dia datang ke atasannya. Kebanyakan seperti itu. Ada masalah, dia datang ke atasannya. Iya kan? Seperti itu memang. Nah, kondisi seperti ini kita mesti tahu. Jadi jangan sampai akhirnya karyawan nggak tahu terhadap pekerjaan. Bagaimana menyelesaikan ini? Dia tahu nggak dari hulu ke hilir bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan. Ketika ada suatu permasalahan, gimana cara dia mencari jalan keluarnya. Jadi kalau punya masalah jangan bawa ke atasan. Atasan bukan problem solver. Tapi kalau didiskusikan boleh. Tapi kita jangan minta sama atasan kita, kira-kira jalan keluarnya gimana ya Pak ya? Harusnya Anda datang ke atasan, Anda datang bawa masalah, Anda datang ada jalan keluarnya. Itu justru lebih bagus. Ada diskusi antara anak buah dengan juga bosnya. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini juga karyawan dilatih untuk apa? Untuk melihat seberapa paham dia terhadap pekerjaan. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Berapa lama dia bisa menyelesaikan? 1 jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari, 3 minggu. Nah, itu mesti tahu bagaimana cara menganalisis suatu permasalahan. Ini levelnya level basic, menengah atau kompleks. Kemudian berikutnya, parameter job analysis berikutnya adalah accountability. Akuntabilitas orang tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Dampaknya bagaimana terhadap jabatannya? Apakah berpengaruh terhadap keputusan yang diambil? Apakah dia mempertaruhkan resiko jabatannya? Nah, ini berkaitan dengan accountability. Kemudian bagaimana pengaruh pekerjaan tersebut terhadap organisasi? Terhadap apa? Terhadap industri yang ada. Apakah ini ada bisa dijadikan dasar bahwa karyawan ini bisa mempunyai kemampuan semacam itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai masalah job analysis, banyak sekali faktor yang mempengaruhi itu semua. Nah, faktor-faktor inilah yang harusnya dipahami oleh siapa? Oleh semua karyawan. Nah, beberapa metode evaluasi jabatan ini ada 3 metode di Bapak Ibu. Ada namanya ranking method, ada classification method, ada point method. Ranking method ini melihat kepentingan kesesuaian jabatan. Artinya, jabatan tersebut pekerjaannya lebih kompleks, berarti dia ada di nomor 1. Satu tingkat berkurang, dia harus ada 1 tingkat di bawahnya. Makin ringan pekerjaan, berarti rankingnya juga makin rendah. Admin misalkan. Kan admin kan pekerjaan tidak terlalu banyak.
Kemudian juga metode evaluasi jabatan berikutnya ada yang disebut dengan classification method. Kita mengklasifikasikan metode tersebut. Biasanya ini kita kumpulkan kelas jabatan, misalkan kelas jabatan manajer ada berapa orang, kelas jabatan supervisor ada berapa orang, kelas jabatan senior staff ada berapa orang. Ingat, jangan melibatkan direksi. Karena kita dalam penyusunan kelas jabatan kita hanya mengatur satu tingkat di bawah level direksi. Kemudian juga metode berikutnya adalah yang disebut dengan point method. Apa itu point method? Point method adalah titik utama penentuan jabatan. Jadi jabatan yang urgent itu ini dijadikan dasar bahwa ini poinnya justru lebih besar. Ada resiko jabatan atau tidak? Ada resiko terhadap pekerjaannya atau tidak? Nah, ini yang dikaitkan dengan ranking method, classification method, dan juga point method. Jadi metode daripada evaluasi jabatan itu ada 3, Bapak. Mana yang kita mau pakai, silakan. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Oke? Nah, job analysis dapat dilakukan dengan 3 kondisi. Pertama, untuk jabatan yang masih baru. Kita harus bikin jabatan baru, kita lakukan analisis. Tujuan jabatan ini apa? Klasifikasi jabatan ini apa? Kemudian juga, bagaimana prosedurnya? Udah dibuat belum? Itu harus dibuat. Barulah dibuat ditambahin struktur kolom di struktur organisasi. Baru kemudian kita mulai menentukan kira-kira dengan hasil review tadi, observasi, oh berarti kita mesti punya standar karya untuk di level ini, pekerjaannya ini, tugas tanggung jawabnya seperti ini, yang berkenaan dengan pekerjaan harian, mingguan, bulanan, seperti apa. Itu masih jabatan yang baru-baru, ya masih baru, atau misalkan kita mau bikin jabatan baru. Kemudian jabatan yang ada, tapi orangnya nggak ada. Tadi tuh saya udah kasih contoh tuh di awal. Strukturnya ada jabatannya, tapi orangnya udah lama nggak ada. Mendingan itu dikurangi, mendingan itu dieliminasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ketimpangan organisasi. Nah, kemudian berikutnya, ini seringkali terjadi nih Bapak Ibu. Jabatannya ada, orangnya ada, yang nggak ada, CV-nya nggak ada, job desk-nya nggak ada, data pendukungnya nggak ada, nggak lengkap. Gimana caranya? Job desk-nya mesti dibikin. Kualifikasinya seperti ini. Kita lihat orang yang sekarang ini, kita review CV-nya. Beneran nggak dia punya kualifikasi seperti ini? Dibuat job desk-nya, disesuaikan dengan apa? Dengan pekerjaan yang dia lakukan. Bisa nggak orang tersebut mengidentifikasi pekerjaannya sendiri? Bisa nggak orang tersebut melihat bahwa jabatan ini kualifikasinya seperti ini, job desk harusnya seperti ini. Nah, ini yang saya sebut dengan ada job analysis dapat dilakukan dengan 3 kondisi. Yang pertama, jabatannya benar-benar masih baru. Yang kedua, untuk jabatannya ada, tapi orangnya nggak ada. Satu lagi, jabatannya ada, orangnya ada, job desk nggak ada. Data pendukungnya juga nggak lengkap. Baru dilakukan job analysis. Ya. Manfaat job analisis jabatan bagi perusahaan. Ini berkaitan dengan apa? Recruitment and selection. Harus menentukan standar talent bagi perusahaan. Setiap perusahaan memiliki standar. Setiap perusahaan pasti memiliki kompetensi. Nah, itu yang dicari ketika kita melakukan proses rekrutmen. Dia sudah sesuai standar perusahaan kita atau belum ya? Dia secara kompetensi, dia sudah paham atau belum ya? Dengan bisnis kita misalnya. Nah, ini kita mesti cermati nih, yang berkenaan dengan apa? Dengan analisis beban kerja. Kemudian juga berikutnya, masalah kompensasi. Membuat parameter program CNB yang baik. Tunjangan jabatan. Itu tunjangan tetap tuh misalkan. Upah pokok, tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap tuh fluktuatif. Jadi tiap bulan tuh jumlahnya beda, bisa lebih besar atau lebih kecil. Kemudian juga berkenaan dengan apa? Performance appraisal. Kita harus bisa mengukur skill dan kompetensi daripada karyawan tersebut. Dia adanya di level mana? Dia adanya di kondisi seperti apa? Kenapa dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan job desk? Dia bilang, kerjaan saya udah banyak Pak. Gimana saya mau menyelesaikan satu persatu?
Satu udah selesai, 5 yang baru ini. Nah, kita akan melihat, oh ternyata orang ini nggak punya suatu strategi, nggak punya suatu pemahaman terhadap pekerjaan. Berarti orang tersebut nggak perform, gitu loh. Dan kemudian juga berkaitan dengan apa? Dengan masalah pelatihan. Membuat training plan itu sesuai dengan KPI perusahaan. Perusahaan harus punya KPI mengenai training plan tersebut. Harus dibuat training need analisisnya. Setiap karyawan, si pemegang jabatan, dia harus punya apa? Program training. Apakah itu hard skill, apakah itu soft skill. Ini kita mesti tahu nih. Jadi kalau kita lihat karyawan itu rata-rata, mereka nggak tahu apakah mereka punya program training. Padahal harusnya mereka harus punya program training di setiap level jabatan. Nah, tujuan daripada manfaat daripada analisis jabatan bagi perusahaan sebenarnya seperti itu. Ada 4 faktor. Bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana proses selection new employee seperti apa, sampai dia onboardingnya itu kayak gimana. Lalu bagaimana penentuan struktur skala upahnya, SSU-nya, gajinya gimana cara penentuannya. Lalu untuk mengukur juga kinerja karyawan, dibuat standar kompetensi di kinerjanya, ya kan? Kemudian juga training apa yang kita mesti berikan. Ada yang sifatnya hard skill, ada juga soft skill. Nah, ini adalah manfaat yang berguna bagi perusahaan yang berkenaan dengan analisis jabatan. Faktor-faktor yang mendukung analisis jabatan ini adalah harus ada komitmen dari top manajemen. Kalau dari top manajemen itu dia ada komitmen, jangan harap ini akan terjadi. Proses ABK ini pasti akan terhenti. Kalau misalkan ada serikat pekerja, ajak serikat pekerja itu untuk terlibat. Ya, dalam melakukan proses job analisis. Kemudian juga berikutnya, keterlibatan karyawan. Karyawan itu semua mereka harus terlibat langsung terhadap dengan segala macam kondisi yang ada. Termasuk dengan proses ABK ini. Mereka harus terlibat di situ. Supaya apa? Supaya mereka tuh paham apa tujuan daripada ABK. Kemudian juga komunikasi yang efektif itu menyangkut tujuan. Jadi ada komunikasi yang sifatnya intens. Nah, komunikasi itu apakah sudah disampaikan dengan baik atau tidak? Sudah dibangun belum komunikasi itu baik antar departemen atau dari atasan ke bawahan, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang mendukung analisis jabatan adalah teknik pengumpulan data. Ada data yang dibutuhkan nggak sesuai dengan apa yang harusnya dianalisis? Ya kan, semua itu data tersebut harus dinyatakan valid dan dapat dipercaya. Karena akan jadi permasalahan kalau misalkan data tersebut nggak data valid. Ketika dilakukan presentasi, ketemu, oh Bapak salah Pak. Ya kan, ternyata data yang Bapak berikan tidak seperti itu misalkan. Nah, gunakan komite untuk mengawasi pelaksanaan. Kalau misalkan bentuk komite, silakan aja. Ada misalkan komite jabatan misalkan. Atau komite SDM, silakan aja, nggak masalah. Supaya ada yang mengontrol pekerjaannya. Kemudian ketika kita melakukan interview job analysis, ajukan pertanyaan apabila terdapat beberapa istilah. Kan misalkan kalau bagian finance ada namanya PSAK. Apa tuh PSAK? Tanyain. Prosedur standar akuntansi keuangan. Nomornya nomor berapa? Dia mesti tahu. Apa itu istilah compensation benefit? Jadi kita harus bertanya, kira-kira pada saat kita melakukan interview job analysis, ada istilah-istilah yang dianggap asing, entah itu bahasa Inggris sekalipun, ya kan? Ini akan dilihat orang ini punya kompetensi tersebut atau tidak. Orang tersebut paham nggak terhadap pekerjaannya? Istilah-istilahnya itu istilah bahasa asing atau bahasa Indonesia. Mesti diterjemahkan istilah-istilah tersebut. Artinya apa? Kemudian juga berikutnya, dalam proses interview job analysis, jangan pernah ada proses curhat. Ada edisi curhat. Karyawan nggak boleh curhat. Karena kita yang lihat adalah analisis beban kerja. Makanya hindari diskusi yang terlalu detail. Lalu gali informasi sebanyak-banyaknya tentang inti pekerjaan. Saya sebagai sales apa? Sales retail atau sales corporate? Dibagi lagi tuh. Bagaimana standarisasinya? Bagaimana mekanismenya? Diatur lagi di situ. Ya kan? Jadi kita harus
benar-benar menggali segala macam informasi kepada si pemegang jabatan. Kemudian setelah itu baru kita buat suatu rangkuman hasil interviewnya. Kita disitulah bercerita mengenai masalah kondisi, apakah bisa dilanjutkan prosesnya atau tidak interviewnya. Apakah mesti ditambah. Kemudian juga kita harus menginformasikan kepada si pemegang jabatan hasil daripada atau rangkuman daripada interview tersebut. Dan harus dikasih tahu juga feedbacknya apa. Supaya dia tahu bagaimana cara dia mendevelop, mana yang mesti dia develop. Ini panduan ketika dilakukan job analysis. Kemudian, nah ini salah satu contoh pertanyaan sebenarnya Bapak Ibu. Apa yang Anda kerjakan? Ya kan? Kemudian, apa kalian khusus dalam melakukan pekerjaan tersebut? Lalu, apakah ada kualifikasi khusus untuk pekerjaan ini? Nah, ini kita mesti melihat kondisinya seperti itu. Bapak lakukan apa aja ya? Tulis. Aktivitas Bapak dalam harian apa? Kalau misalkan ada, tulis. Kalau misalkan aktivitas mingguan ada atau enggak? Tulis. Bulanan ada enggak? Kalau enggak ada, enggak usah ditulis. Kalau ada, tulis. Terus, apa saja, alat kerja apa saja yang mendukung pekerjaan Bapak? Apakah Bapak berhubungan dengan pihak ketiga? Apakah Bapak berhubungan dengan pemerintahan? Terus, bagaimana cara Bapak pergi ke suatu tempat tersebut? Perusahaan ngasih voucher untuk transportasi atau tidak? Kalau dia ternyata nggak dapat jatah kendaraan operasional misalkan untuk seorang sales, gimana cara Anda melakukan pekerjaan tersebut? Anda keluar kantor tuh seperti apa? Anda naik taksi atau Anda pakai taksi online? Jadi banyak proses interview itu bisa diperdalam. Tapi semua harus berkenaan dengan jabatan. Pertanyaannya sekarang begini Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, ketika dilakukan job analysis, orangnya ada, jabatannya ada, job desk-nya nggak ada. Tadi kan seperti itu tuh. Kalau job desk-nya nggak ada, berarti harus dilakukan analisis beban kerja. Gimana orang kita mau nge-review pekerjaan job desk-nya aja kita tidak tahu, karena tidak ada job desk-nya harus dibuat. Nah, kemudian tanyakan lagi, untuk jabatan ini ada spesial skill nggak? Ada kalian khusus nggak dalam melakukan pekerjaan ini? Kalau nggak ada, ya nggak usah. Kosongin aja. Kalau misalkan ada kalian khusus, cantumkan. Karena di sini akan menilai kompleksitas daripada pekerjaan itu. Dan untuk menduduki posisi ini, apakah ada standar kualifikasinya? Harus S1, diploma, atau lulusan SMA cukup? Ya. Jadi ini yang biasanya ditanyakan ketika kita melakukan job analysis, Bapak Ibu. Bentuk pertanyaan dalam melakukan analisis beban kerja. Apa alasannya keberadaan jabatan tersebut? Seberapa penting jabatan tersebut harus ada? Nah, si job holder harus bisa menjelaskan. Si pemegang jabatan harus bisa menjelaskan. Oh, tujuannya adalah seperti ini. Karena diharapkan hasilnya, goal set-nya ada seperti ini. Oke, kalau dia bisa menjelaskan, bagus. Kemudian juga harus bisa tahu sasaran daripada jabatan tersebut apa. Ya kan, sasaran daripada jabatan tersebut apa? Ada sasaran jangka panjang atau jangka pendek atau tidak ada sasaran? Kemudian bagaimana hubungannya dengan jabatan yang ini dengan departemen lain? Ada hubungan nggak? Hubungan kerjanya. Kemudian juga berikutnya, kemampuan dan juga pengetahuan khusus yang harus dimiliki. Misalkan, dia harus misalkan di bagian akunting di suatu perusahaan. Dia harus punya brevet untuk apa? Sebagai penyandang dia bisa melakukan pemeriksaan pajak. Nah, ini contoh daripada pengetahuan khusus. Ya kan? Dia sudah punya program sertifikasi atau belum? Sudah mengikuti sertifikasi atau belum? Ya kan? Ini disebut dengan apa? Dengan pengetahuan khusus. Kemudian harus ada batasan-batasannya. Batasannya apa saja? Ini untuk pekerjaan yang ini untuk pekerjaan yang ini. Yang melakukan ini adalah A, B, C. Yang melakukan pekerjaan ini A sama B misalkan. Terus siapa saja atau orang-orangnya siapa saja yang bekerja di divisi tersebut. Terus bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan. Jadi sifat daripada pertanyaan dalam analisis beban kerja adalah untuk melihat apakah pekerjaan yang saat ini dipegang sama job holder itu masih relates nggak? Masih ada hubungan nggak dengan job desk-nya?
Kalau tidak ada hubungan dengan, kalau misalkan hubungan pekerjaan dia itu agak sedikit melenceng daripada job desk, berarti mesti diperbaiki standarnya. Jangan sampai apa? Jangan sampai orang si pemegang jabatan itu nggak tahu kualifikasinya apa. Jangan sampai dia nggak tahu. Jadi sekali lagi bentuk pertanyaan ini adalah untuk menggali informasi, bukan menyelidiki, bukan investigasi bahkan. Nah, inilah yang disebut dengan contoh daripada bentuk ini bisa diperluas kok Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya berpatokan dengan ini hanya sebatas contoh. Bapak Ibu mau perpanjang lagi boleh. Mau bikin lebih kompleks silahkan. Supaya apa? Supaya dapat data realnya. Justru itu lebih bagus. Cuma mesti hati-hati ketika kita buat daftar pertanyaan tuh jangan sampai kebanyakan nantinya karyawan udah keburu pusing nanti. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam proses analisis beban kerja. Persiapannya seperti apa? Proses analisis jabatannya kayak gimana? Kapan akan dilakukan? Kemudian juga timnya harus ada tim dalam membuat analisis beban kerja. Apakah dilakukan di internal, apakah eksternal yang melakukan analisis tersebut melibatkan konsultan misalkan. Kemudian harus diberitahukan juga kepada unit organisasi yang akan menjadikan sasaran dilakukan job analisis. Apakah untuk divisi tertentu? Apakah kita harus cuma menganalisis level di business development misalkan? Kalau yang lain gimana? Harusnya ini semua terlibat. Nah, pengumpulan jabatan ini yang dibutuhkan adalah struktur organisasinya tuh ada atau tidak. Terus kapan struktur organisasi itu direview? Kemudian pada tahapan pengumpulan data ini ada tahapan dengan disebut dengan wawancara dengan observasi atau pengamatan. Ya, lalu setelah dapat semua jawaban daripada yang kita tanyakan, barulah kita mulai melakukan apa? Pengolahan data. Kita mesti bikin uraian jabatannya apa saja. Kemudian kita harus bikin juga spesifikasi jabatan apa saja. Dan bagaimana menyusun peta jabatan. Employee mapping itu kita harus bisa urus itu. Nah, kemudian berikutnya ada verifikasi jabatan. Apakah jabatan itu sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau tidak? Ini tadi saya ngomong lagi tuh, sesuai nggak dengan SO-nya? Kalau nggak sesuai, berarti mesti direview. Nah, ini tahapan-tahapan ketika dilakukan proses job analysis. Tapi semuanya harus ada komitmen dari manajemen. Kalau manajemen nggak komit, nggak akan jalan, Bapak Ibu. Nggak akan jalan, akan berakhir sia-sia. Kemudian, ini daftar pertanyaan seperti ini. Nama jabatannya apa? Ada kode jabatan nggak? Unit organisasinya ada atau tidak? Ikhtisar jabatan ini berkaitan dengan apa? Dengan tugas dan tanggung jawab utamanya. Kualifikasi jabatan ini apakah di level junior, mid, atau di level senior? Tugas pokoknya apa saja? Dibuat itu. Hasil kerja yang diharapkan, kira-kira KPI-nya seperti apa? Lalu bahan pekerjaan mendukung pekerjaan tersebut apa saja yang dibutuhkan? Perangkat kerjanya dibutuh telepon nggak? Dibutuh desktop nggak? Dibutuh laptop atau tidak? Itu perangkat pekerjaan seperti itu. Kemudian juga berikutnya tanggung jawab. Tanggung jawab karyawan bagaimana dalam melakukan pekerjaan tersebut. Itu dibuat. Wewenangnya seluas apa? Ya kan? Wewenang dia dalam memegang jabatan itu seluas apa? Kemudian hubungan jabatannya itu bagaimana? Antar departemen. Korelasinya seperti apa? Kemudian kondisi lingkungan kerja. Working environment-nya seperti apa? Apakah perusahaan ini adanya di mana? Di daerah industri, kawasan industri? Apakah ada di daerah perkampungan? Apakah ada di daerah jalan utama? Kita mesti lihat kondisi kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai masalah apa? Resiko jabatan. Seberapa besar resiko jabatan yang mungkin bisa muncul? Resiko jabatan kita tidak bisa hilangkan. Resiko jabatan yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Syarat jabatannya apa saja? Oh, dia sarjana. Kemudian harus punya kompetensi ABC. Ini disebut dengan syarat jabatan. Kemudian juga prestasi kerja. Ada nggak prestasi kerja ketika yang bersangkutan itu memegang jabatan tersebut? Kalau dia nggak pernah dapat achievement, berarti harus mesti direview. Jangan-jangan salah nih.
Terus juga klasifikasi jabatan. Dari level senior, level junior, dan juga middle. Ya kan? Kelas jabatan seperti itu. Ada dia sebagai sebagai supervisor, ini sebagai leader, ini sebagai karyawan. Jadi contohnya seperti ini, banyak sekali yang kita bisa kembangkan sebenarnya untuk menggali potensi yang ada, jangan sampai akhirnya, ini ternyata pekerjaan ini nggak berat bebannya. Kita mesti tambahin. Tapi pekerjaannya terlalu banyak ini, kita mesti kurangin. Lihat kondisinya seperti apa. Nah, ini aspek dalam perhitungan analisis beban kerja. Norma waktu, jawaban daripada orang kali waktu dan hasilnya seperti apa. Contoh, seorang data entry, dia mengolah data itu, mengentry data dalam waktu 1 jam menghasilkan berapa entryan. Ini waktu, kita berbicara waktu. Anda melakukan proses verifikasi nasabah misalkan, berapa lama Anda lakukan? Dalam sehari berapa lama Anda bisa mengumpulkan? Target kita gede loh, 3 juta misalkan. Bisa nggak Anda mampu nggak Anda membuat suatu hasil kerja yang sama? Berapa lama target itu bisa dipenuhi? 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 6 bulan? Atau jangan-jangan nggak pernah itu dilakukan karena resikonya terlalu besar. Kemudian berikutnya, norma hasil. Hasil dibagi orang dan waktu. Standar rata-rata kemampuan seorang analis jabatan untuk melakukan satu uraian tugas diperlukan waktu 2 jam karena dia harus melakukan proses apa? Reviewing. Dia harus hati-hati dalam membaca laporan tersebut, jangan sampai salah. Ya, ini contoh daripada kita membuat aspek dalam perhitungan apa? Analisa beban kerja ABK. Waktu kerjanya gimana? Kemampuan dia seperti apa? Kompetensinya apakah sudah sesuai atau tidak? Jadi harus hati-hati ketika kita lakukan proses apa? Proses analisis beban kerja. Nah, ini tahapannya seperti ini. Waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, waktu produktif. Dia benar-benar menggunakan waktu itu dengan secara efektif. Artinya dia benar-benar bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Produktif kalian tersebut. Tapi kalau nggak produktif, ini berkaitan dengan masalah waktu. Banyak bolak-balik, ke toilet lah, ke pantry lah, ke smoking area lah, bolak-balik dia akhirnya. Waktu jedanya banyak benar gitu nih orang. Kemudian ada keperluan pribadi misalkan. Pak, anak saya sakit Pak, saya izin agak siangan. Kenapa? Saya mesti ngambil rapor anak saya. Nah, ini kita mesti lihat karena banyak hal-hal seperti itu. Pak, saya kurang enak badan, keperluan pribadi. Pak, saya mau ke bank ngurusin ATM yang ketelen. Ini akan membuat waktu tidak menjadi produktif. Terus kondisi lingkungan kerja, saling sikut, segala macam. Iri, segala macam. Banyak terjadi seperti itu. Apakah lingkungan kerja ini mendukung atau tidak? Jangan sampai tidak mendukung. Nah, ini yang bahaya. Kemudian juga berikutnya, karyawan tersebut tidak bisa menggunakan waktu dengan yang baik. Sehingga apa? Terjadi pemborosan waktu. Waktunya menjadi nggak efektif. Karena apa? Karena dia terlalu sibuk urusannya yang sangat kecil. Dia masih ngurusin beginian gitu loh. Nah, harusnya ini harus dibuat klasifikasinya. Kalau di level admin mungkin bisa. Tapi kalau di level senior, tanggung jawabnya lebih besar. Ya kan? Bagaimana cara dia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? Satu pekerjaan, bukan dalam satu jabatan. Satu pekerjaan. Bagaimana cara dia menyelesaikannya? Rata-rata gagal dalam membuat alasan tersebut. Kenapa mereka biasanya nggak menduga hal tersebut? Ya kan, bentuk-bentuk pertanyaan itu biasanya mereka nggak menduga. Makanya kembali lagi, seberapa efektif karyawan itu bekerja di perusahaan? Jam 8 sampai 5 beneran efektif atau tidak? Jangan sampai dia nanti merasa itu nggak efektif. Nah, ini yang bahaya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian juga berikutnya, yang berkenaan dengan analisis beban kerja adalah, kita mesti melihat pada dasarnya seberapa efektif ketika melakukan analisis beban kerja tersebut terhadap organisasi. Bisa nggak suatu jabatan itu kita bisa lebih buat simpel lagi? Bisa nggak suatu jabatan itu kita perkaya lagi? Tergantung apa? Tergantung daripada hasil interview tadi. Dari situ akan didapatkan gambaran, kondisi real daripada perusahaan kayak gini loh.
Faktor-faktornya kita sudah lakukan wawancara. Ada beberapa karyawan merasa happy, beberapa karyawan merasa kurang happy, ada juga beberapa karyawan sama sekali nggak happy. Tujuan daripada gitu, makanya kalau kita bilang, Pak, kerjaan saya banyak, lakukan analisis beban kerja, beneran banyak atau tidak? Pak, saya butuh anak buah, lakukan analisis beban kerja, beneran dia butuh anak buah atau tidak? Pak, saya butuh pekerjaan seperti ini, apakah benar-benar dibutuhkan perusahaan atau tidak? Nah, ini yang menjadi dasar ketika perusahaan melakukan job analisis, melakukan analisa beban kerja. Supaya apa? Supaya ada terjadi work-life balance. Keseimbangan antara apa yang dilakukan, apa yang diterima, dan juga outputnya seperti apa. Nah, ini kondisi ini harus kita tahu. Itulah tujuan daripada, pada dasarnya itu tujuan dari job analisis itu sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk materi saya sudah sampaikan. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau diaktifkan mikrofonnya.